Penyelidikan terkait kasus suap dwelling time Pelabuhan Tanjung Priok terus dilakukan pihak kepolisian. Setelah membongkar suap perizinan impor di Kementerian Perdagangan Jumat malam, polisi menggeledah kantor pusat Pelindo II yang diduga terlibat tindak pidana korupsi dan suap dwelling time. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan Andika Perdana dan Nova Maulana dari Mabes Polri. Andika, bagaimana kelanjutan penyelidikan terkait kasus bongkar muat atau dwelling time ini? Apakah polisi menemukan bukti baru? Hingga hari Minggu ini belum ada perkembangan dari penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri soal dugaan korupsi termasuk dugaan pencucian uang dari pengadaan mobile crane 10 yang kemarin dilakukan penggeledahan di kantor Pelindo II termasuk di ruangan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino. Dan tentu kami masih mengingat pernyataan dari Direktur Pidana Ekonomi Khusus Victor Simanjuntak yang menyampaikan untuk mendalami kasus ini akan memanggil termasuk salah satunya di Rut Pelindo II RJ Lino pada Minggu ataupun pekan besok, namun belum dipastikan hari apa RJ Lino akan diperiksa oleh Bareskrim Polri. Ini artinya menindaklanjuti dari penggeledahan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri di kantor Pelindo II pada Jumat lalu, yang seperti diketahui ada sejumlah 26 dokumen yang dibawa oleh tim dari Bareskrim Polri, termasuk 7 komputer yang juga dibawa. Ini yang sempat juga mendapatkan penolakan dan kekecewaan dari RJ Lino ketika dilakukan penggeledahan, di mana pada masa itu ia menelpon termasuk ke Kepala Bappenas Sofyan Jalil, termasuk ke Menteri BUMN Rini Sumarno, dan juga ia mengaku telah mengirimkan pesan singkat ataupun SMS kepada Menko Polhukam Luhut Panjaitan, dan ia juga mengaku telah berbicara dengan beberapa pejabat penting selevel menteri untuk menyampaikan keberatan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri. Eliza. Iya, Andika, ini penggeledahan di kantor Pelindo II kemarin menimbulkan kericuan atau sedikit kemelut di tubuh Pelindo II sendiri. Bahkan di Rut Pelindo II mengancam akan mundur dari jabatannya. Nah, bagaimana dengan kekisruhan tersebut? Ya, ini menarik dan menjadi pembicaraan juga di sosial media, di mana tadi kami melihat ada pengamat politik yang bahkan menyampaikan ini menjadi indikasi dan dapat menjadi gambaran adanya ketidakkompakan dalam kabinet kerja Presiden Joko Widodo, di mana ada beberapa faktor yang memberikan kesimpulan demikian, karena ketika dilakukan penggeledahan, RJ Lino mengancam akan mundur dari jabatannya karena ia mengaku bahwa tender proyek ini sudah sesuai dengan aturan, dan ia mengaku ini telah dilakukan upaya yang seperti tertera dalam hukum yang berlaku, termasuk juga memberikan laporan dan telah diterima juga persetujuan dari BPK. Dan ia menyampaikan termasuk kepada Sofyan Jalil bahwa ini tidak bisa dilakukan penggeledahan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu ataupun juga pemeriksaan terlebih dulu. Ia menyampaikan kepada Sofyan untuk menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki terkait dengan permasalahan dwelling time ataupun bongkar muat di Tanjung Priok, yang juga ia mengancam akan mundur dari jabatannya. Menarik untuk ditunggu apakah nanti ada reaksi dari Presiden Joko Widodo ataupun juga dari pihak terkait seperti Menteri BUMN, dan juga ada kemarin sempat menyampaikan pernyataan dari Kapolri Badrodin Haiti bahwa ia menegaskan akan terus melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga ke persidangan tentang kasus ini, di mana seperti yang diketahui juga Bareskrim Polri hingga saat ini belum menentukan dan menetapkan tersangka dugaan korupsi atau pencucian uang dengan 10 pengadaan mobile crane yang kemarin juga telah disita 1 mobile crane di Pelabuhan Tanjung Priok, yang ini seyogyanya sebelumnya bahwa 10 mobile crane ini akan ditempatkan dan digunakan di beberapa pelabuhan yang ada di Republik Indonesia. Dan kami masih menunggu dari Bareskrim Polri nanti akan ada apakah pernyataan yang disampaikan terkait dengan penyidikan yang besok mulai akan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi
dan jika nanti telah ada tersangka yang telah ditetapkan oleh Bareskrim Polri. Dari Mabes Polri kami kembali ke studio, Eliza. Baik, terima kasih Andika. Andika Perdana dan Nova Maulana melaporkan langsung dari Mabes Polri.